Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eka Putra, SEMM, dosen tetap program studi manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Sentek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu MSdM 1. Saya mengajar mata kuliah M1 pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib. Adapun deskripsi mata kuliah M1, yaitu mata kuliah ini memberikan pengertian, konsep, teori, pendekatan dan praktek-praktek manajemen, khususnya pemberdayaan sumber daya manusia. Pembahasan ini ditekankan terhadap fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia itu sendiri guna terciptanya tujuan bersama, baik individu maupun tujuan organisasi. MS1 membahas tentang bagaimana mengendalikan dan menggerakkan sumber daya manusia yang ada. Dalam hal ini, peningkatan kompetensi juga termasuk salah satu dalam pembahasan ini. Mahasiswa juga belajar bagaimana membangun hubungan antar karyawan serta peran inovasi dalam sumber daya manusia. Perkuliahan MSdM 1 diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform Smart Learning resmi STI Riau, yaitu smart.sti-riau.akbar.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori manajemen sumber daya manusia, diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam penyelesaian studi kasus, nyata project based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek sumber daya manusia sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, beretika, berkarakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif dan inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan dalam kehidupan berbangsa. CPL 4 mampu mengimplementasikan teori bidang manajemen dalam mengelola organisasi secara efektif. CPL 7 menerapkan jiwa leadership secara berkelanjutan. CPL 10 mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain, CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep manajemen sumber daya manusia. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis kesediaan dan kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis langkah-langkah atau tahapan-tahapan
dalam menerapkan fungsi manajemen sumber daya manusia pada suatu organisasi. CPK 4, mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan serta memaksimalkan sumber daya organisasi. CPM K5, mahasiswa mampu menganalisis kesediaan dan kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi. Modul atau RPS yang dapat diunduh melalui Smart Learning resmi STI Riau yaitu smart-riau.akbar.ac.id. PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah, serta yang ketiga yaitu video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah M1 ini meliputi bab 1, pengertian manajemen sumber daya manusia, bab 2, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, bab 3, perencanaan sumber daya manusia, bab 4, rekrutmen, bab 5, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, bab 6, pengembangan karakter, bab 7, penilaian kinerja, bab 8, pemberian kompensasi, bab 9, kepuasan kerja, bab 10, motivasi sumber daya manusia, bab 11, pemberdayaan sumber daya manusia, bab 12, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, bab 13, hubungan industrial, bab 14, pemutusan hubungan kerja. Penilaian dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini mencakup 5 komponen. Pertama, ujian tengah semester dengan bobot sebesar 25%, ujian akhir atau UAS dengan bobot 25%. Ketiga, tugas kelompok dengan bobot sebesar 20%. Keempat, keaktifan dalam kelas baik secara verbal maupun dalam diskusi sebesar 20%. Yang kelima, serta kehadiran 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pendekatan ini. Saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta menghadapi tantangan dunia kerja di bidang sumber daya manusia yang dinamis. Baik untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia sebagai berikut.
melihat perubahan lingkungan kerja. Terus yang kedua, peran sumber manusia dalam organisasi tidak hanya sekedar administratif. Kami lebih mengarah pada bagaimana mengembangkan potensi SDM yang kreatif dan inovatif. Bukan sekedar administrasi saja. Contoh Pak Direktur, dalam organisasi ada direktur apa ya, bukan sekedar itu aja, tapi gimana SDM itu bisa kreatif dan berinovatif. Terus selanjutnya, jika organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten agar caranya memberikan pelayanan yang memuaskan, ya. Tetapi juga berorientasi pada nilai, sehingga organisasi tidak semata-mata mengejar pencapaian produktivitas kerja yang tinggi, tapi juga berorientasi pada dalam proses pencapaian. Maksudnya gimana? Organisasi untuk sumber daya yang berkompeten, kompeten itu seperti apa? Mempunyai kemampuan, mempunyai skill, ya. Ya, kalau di sebelumnya ya, kita itu hanya mengejar target ya untuk pencapaian hasil. Kalau sini kita harus siap bisa berkreatif dan berinovasi, ya, berkembang, ya. Sehingga hasil yang kita capai dalam proses itu bisa atau dicapai dengan baik. Oke, paham ya? Mengapa kita harus memahami tentang gimana kita melihat potensi seseorang? Ini langkah-langkahnya ya. Kalau kita nanti mengikuti masuk dunia kerja, dan ada tes tadi, mungkin sebelum ada rekrutmen siapa ya. Nah, ini kompetensi kita nih ya. Kita punya kompetensi tidak untuk memenuhi satu posisi di organisasi atau pertama komunikasi, keterampilan yang tepat dan pendidikan untuk meraih sukses di lingkungan. Jadi organisasi keterampilan bagi skill kita, kemampuan kita, ya. Kita akan melihat, menilai, ya, ini keterampilan, ya, skill yang kita punya di diri kita, ya, sehingga bisa kita menempati satu posisi yang kita menjadi kerja yang baik, ya, dan orang dengan potensi yang sangat besar, ya. Maksudnya, misal kita dalam dunia kerja ada posisi yang kosong, ya, bisa nggak kita untuk menempati? Berarti ini menyeleksi secara internal di dalam. Kita punya kemampuan untuk menempati posisi yang kosong ini. Jadi perusahaan membutuhkan karyawan yang duduk di misal di bagian keuangan. Sebelumnya kita mungkin di bagian staf biasa. Kalau kita punya kompetensi untuk itu, maka kita akan bisa duduk untuk menempati posisi itu. Itu dilihat dari penelitiannya apa? Penelitian kita ada nggak? Ya. Terus kalau untuk posisi baru, ya, karyawan baru dari luar, tentu kita harus melihat juga keterampilan dia seperti apa, dia seperti apa untuk menempati posisi yang diperlukan. Contoh kita buka dunia kerja atau buka usaha butik, ya. Tentu kita mencari karyawan yang punya kemampuan atau skill yang memahami tentang apa butik itu apa, model, bisa jahit, bisa menciptakan model baru dalam busana, ya.
melihat peluang perkembangan model yang ada atau yang sedang berkembang, ya. Tentu kita melihat kemampuan orang itu yang bisa jahit, bisa membuat model-model yang baru, ya, dalam menyeleksi karyawan dalam memiliki informasi yang dibutuhkan. Terus yang ketiga, merencanakan untuk memenuhi kemampuan organisasi. Merencanakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi ini seperti apa? Nah, kita pakai kira merencanakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Mungkin dalam seleksi atau dalam pemilihan, dalam seleksi yang kita miliki, ya, yang ada pada diri karyawan atau SDM, maka kita untuk memenuhi kebutuhan organisasi tadi, ya tentu dengan sistem pelatihan, dengan pengembangan kompetensi yang ada pada diri karyawannya. Ya, ada pelatihan lagi, pelatihan, terus untuk kebutuhan organisasi ini dikembangkan dari diri karyawan tersebut. Oke. Terus menilai kinerja dan proyek keterampilan. Gimana kita lihat seorang itu dalam menilai kinerja dan keterampilannya? Ya, tentu dalam proses kompetensi yang ada pada diri seseorang tersebut. Ya. Sehingga kita bisa menilai kinerja seperti apa, sesuai enggak, penting enggak dia, ya, dengan posisi yang sesuai yang membagi mereka. Terus keterampilannya, ya, skillnya, ya. Terus membayar untuk keterampilan tersebut. Kita harus siap, ya, untuk membayar kemampuan seseorang orang yang punya posisi itu seperti apa, untuk materi maupun insentif atau penghargaan, ya. Terus membangun lingkungan kerja yang terbaik untuk kerja kolektif, kerja. Ya. Jadi kita harus bisa membangun lingkungan kerja yang kondusif, sehingga potensi yang ada pada karyawan SDM kita bisa berkembang. Karena pengaruh kerja itu fisik dan fisik. Ya, fisik seperti apa? Mungkin tata letak, ya, suasana ruangan itu mempengaruhi potensi seseorang untuk berkembang. Ya enggak? Terus lingkungan sosial seperti apa? Hubungan karyawan dengan karyawan, hubungan karyawan dengan lingkungan itu mengaruhi untuk potensi seseorang. Jadi kalau kita sebagai seorang pimpinan atau pemimpin suatu organisasi, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang baik, sehingga apa yang kita harapkan dari organisasi sosial kita bisa berjalan dengan sesuai tujuan dari desa atau organisasi, ya. Terus mengelola motivasi untuk meningkatkan kinerja ini, ya, mengelola motivasi apa? Motivasi itu ada berapa? Motivasi intrinsik dan motivasi yang ada pada diri kita dan motivasi yang ada di luar. Contoh yang ada pada diri kita seperti apa? Kita menilai seseorang yang punya motivasi, dia loyal dengan pekerjaannya, ya. Terus apa lagi? Banyak, ya. Jadi ada juga karyawan atau SDM itu yang perlu didorong dari luar. Contoh, baru diberi insentif, baru mereka lihat bekerja, ada kan? Tapi yang bagus ya, yang ada pada di dalam diri orang itu, dia
dia udah kompeten, dia loyal, ya, dia mampu mengembangkan dirinya sendiri tanpa ada paksaan atau dorongan dari perusahaan atau organisasi. Oke, paham? Paham ya? Lanjut. Ini tentang kompetensi ya. Karakteristik dasar manusia yang dari pengalamannya ya ditemukan mempengaruhi atau dapat digunakan untuk memperkirakan atau fenomena di tempat kerja atau mampu mengatasi persoalan pada suatu situasi tertentu ya. Atau juga kondisi bisa dianalogikan sebagai gunung es atau gunung es. Gunung es ya, di puncaknya nampak. Apa yang nampak? Di kemampuan dan keahlian. Yang di bawah apa? Nah, nampak apa itu? Apa lagi? Tadi motivasi ya. Terus perilaku kita di kerja. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan. Izin, saya Pak Nasional ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan kompetensi dalam manajemen SDM? Apa yang dimaksud Dengan kompetensi dalam manajemen SDM? dalam manajemen SDM ya? Apa yang dimaksud dengan kompetensi dalam SDM? Kompetensi dalam kompetensi ini untuk pengetahuan, keterampilan, ya, skill atau kemampuan seseorang ya, untuk dapat mempengaruhi kinerjanya. Ya, itu yang dikatakan apa tadi? Apa yang dimaksud dengan kompetensi? Ya, kompetensi adalah keterampilan atau skill atau kemampuan seseorang dikembangkan. Oke, ada lagi. Ada pertanyaan? Ada? Kategorinya pertama itu kompetensi inti, ya. Terus kompetensi teknis, terus kompetensi kepemimpinan. Ya, ada tiga inti dari kompetensi inti, terus kompetensi teknis dan kompetensi kepemimpinan. Kalau ini berarti yang ada pada ya, teknis dimana dia bisa mengembangkan dirinya dari pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terus kepemimpinan, bagaimana dia bisa menciptakan lingkungan kerja yang baik, mengajak rekan-rekan bisa bersama dalam mengembangkan atau menjalankan suatu tugas. Jadi seorang pemimpin dia bisa mengajak mengatasi mempengaruhi orang lain tidak sama. Oke, ada lagi? Ya, Saya ada yang sakitin bertanya Pak. ya. Mengapa seleksi berbasis kompetensi lebih efektif dibandingkan dengan konvensional? Kenapa seleksi ya? Berbasis kompetensi. Iya. Oke, tadi kita sudah bahas kompetensi itu apa? Kemampuan. Kalau di era sekarang, kalau biasanya kan konvensional. Apa dibutuhkan di situ di ya, tanpa melihat kompetensi seseorang untuk menduduki jabatannya. Kalau berbasis kompetensi,
tadi saya contohkan apa? Kita buka usaha butik. Tentu kita mencari orang yang paham tentang apa aja, mungkin model, bisa dikatakan model baru, ya, bisa menjahit. Ya, kalau personal tidak, hanya apa yang dibutuhkan, cari nanti baru setelah masuk baru dibentuk orangnya. Ya. Kalau berbasis kompetensi, kita udah cari orang yang sesuai dengan kebutuhan yang kita harapkan. Misal kita bergerak di bidang di bengkel, ya. Tentu kita mencari seseorang yang punya potensi yang ada pada mampunya berbengkel. Ya, nah itu yang katakan perlu seleksi berbasis kompetensi dan konvensional. Konvensional itu semuanya. Kalau kompetensi kita cari yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karyawan. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi, kita tutup. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video deskripsi dan pembelajaran saya sampaikan untuk PDD UKT-PT bidang pengajaran. Besar harapan saya video ini dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.